Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama beristirahat. Namun sebelum itu mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 14. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengagungkan dan memuliakan namamu saat ini. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan yang selalu nyata atas kami, terkhusus dalam sepanjang hari di mana kami melakukan segala kegiatan kami, Tuhan senantiasa terlibat di dalamnya untuk mendatangkan sukacita dan berkat di dalam hidup kami. Dan sebelum kami beristirahat malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, berfirmanlah kepada kami sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 14 firman Tuhan. Maka Allah mengingatkan Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup batra itu, dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Amin. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan dan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 14, saya memberikan tema pengharapan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Hal ini hendak menjelaskan bahwa apapun situasi hidup yang kita alami, mesti diyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya sumber pengharapan. Nuh dan keluarganya merupakan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Walaupun mereka tidak lepas dari berbagai tantangan, kehidupan sebagai proses untuk merasakan rencana Allah. 40 hari kedahsyatan murka Allah sebagai akibat dari dosa-dosa manusia dan menjalani 150 hari terapung di atas air bah. Tentu bukanlah sebuah keadaan yang mudah. Namun karena imannya, mereka mampu membuktikan kesetiaannya kepada Allah. Sehingga mereka akhirnya melihat dan mengalami ketakjuban yang sangat dahsyat di balik kengerian yang dahsyat pula. Menghadapi situasi yang begitu mencekam, butuh kesabaran, kesehatian untuk saling mendukung dalam pencapaian tujuan hidup, sekaligus pembuktian dalam hal kesetiaan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjuangan hidup menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentunya bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi kita. Sehingga di dalam menghadapi tantangan ini, sangatlah dibutuhkan kekompakan, kesehatian, dan kesabaran, terutama kesetiaan kita untuk mau bergantung hanya kepada Allah. Sering kita tidak sabar dengan situasi yang berat. Lalu kita berpikir untuk mencari jalan sendiri, tanpa peduli orang lain, atau tanpa mengharapkan kehadiran Tuhan. Saya mengajak kita saudara-saudara, mari tetap sehati dan terus berharap kepada Tuhan. Sebab pertolongannya pasti nyata, dan di balik pertolongannya kita akan memahami tentang arti pengharapan iman. Semoga Tuhan selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena pada malam hari ini kami telah membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Yang mana firman-Mu ini mengajar kami untuk selalu memiliki iman kepada Tuhan sebagai pengharapan yang kokoh dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah satu-satunya penolong dan pengharapan kami. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, lindungi dan jagalah kami malam hari ini ketika kami beristirahat, supaya besok pagi kami bangun dengan penuh keberkatan, dengan segala rencana yang sudah kami rancangkan, dan di dalam semuanya itu untuk kebaikan dan juga Tuhan untuk mendatangkan berkat di dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, malam ini pun juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena berbagai hal. Kami datang berdoa bagi yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk melawat. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka yang berduka cita saat ini. Tuhan, kami memohon Engkau terus memberikan pengharapan, hibur dan kuatkanlah mereka, supaya di balik duka cita yang mereka alami, mereka terus merasakan kasih Tuhan. Yang lemah iman oleh karena situasi dan kondisi saat ini, kami percaya Tuhan Engkau akan menopang dan menguatkan mereka. Biarlah di dalam setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami memandang dan melihat adalah bagian dari cara Tuhan untuk menguatkan iman kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.